Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang saat ini sedang proses mendaftar calon guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan share tentang bagaimana cara trik supaya kita mudah mengisi esai. Karena banyak guru yang ingin ikut kegiatan program guru penggerak namun terkendala pada pengisian esai yang memiliki karakter yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Setelah video pertama bagaimana cara mendaftar dan upload berkas, kemudian mengisi rekomendasi dan surat izin, video yang kedua bagaimana cara mengisi esai dan CV ya, dan yang terakhir ini ada bagaimana cara mengisi esai yang dimana memang sebagian besar menjadi permasalahan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di guru penggerak. Nah, Bapak Ibu setelah kita daftar maka kita masuk ke beranda di icon esai ya, di icon esai. Nah, di sini sudah terbuka gitu ya informasi pengerjaan esai. Di sini ada beberapa peraturan yang harus kita pahami secara seksama. Esai akan yang pertama yaitu esai ini akan diperiksa plagiarismenya ya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu jangan pernah nanti berpikir untuk mencontoh, mengambil di internet atau mengambil punya teman kita yang dulunya pernah mendaftar, karena ini akan dicek melalui plagiarisme. Kemudian jawablah semua pertanyaan yang ada. Jadi Bapak Ibu harus menjawab semua pertanyaan, jangan ada satu pun yang tertinggal. Itu bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab. Kemudian periksa kembali jawaban Anda sebelum dikirim gitu ya. Kemudian peserta seleksi calon guru penggerak ini dilarang menyebarkan soal dan proses seleksi setiap tahapan seleksi dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dengan ini saya menyatakan jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban yang saya sendiri tanpa plagiarisme. Kita checklist. Kemudian jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya akan bersedia ya menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Jadi harus kita checklist semua sehingga kita tahu konsekuensinya supaya kita lebih berintegritas dalam mengisi atau mendaftar calon guru penggerak ini. Kemudian kita klik mencoba mengerjakan ya, mulai mengerjakan. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa yang jawablah pertanyaan gini ya, seperti ini ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sebagai guru tentu saja kita adalah insan yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi itu yang harus ditanamkan. Kemudian kita juga akan menjaga marwah kita sebagai guru, di mana kita adalah akan selalu sesuai berdinamika dan bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian pada saat ini kita dituntut untuk mengajar atau membuat pembelajaran yang student center ya, yang berpusat pada peserta didik. Jadi kemudian kita juga dituntut untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin itu yang bisa dijadikan alasan atau memotivasi kita untuk mengikuti guru penggerak. Nah, ingat Bapak Ibu, tulislah ini setiap jawabannya ini sesuai dengan isi hati kita gitu ya. Cuma meskipun demikian, kita tidak boleh cenderung ke materi. Misalnya kita tahu bahwa menjadi guru penggerak itu bisa untuk pengawas atau kepala sekolah seperti itu ya. Cuman jangan terlalu ditonjolkan karena memang niatnya sudah sebenarnya bukan itu hanya bonusnya saja nanti, karena kembali lagi ke nanti takdir kita tuh seperti apa. Jadi usahakanlah untuk motivasi ini jangan cenderung ke
materi seperti itu atau ke jabatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak gitu ya. Nah, Bapak Ibu jelaskan apa sih kelebihan saya gitu ya. Misalnya aktif, ingin belajar, kemudian merasa penasaran seperti itu ya, aktif di sekolah, kemudian peran Anda, misalnya Bapak Ibu sebagai pengurus organisasi, PGRI, IGI, MGMP, nah itu bisa sebagai alasan yang bisa menjadi salah satu kelebihan dari Bapak Ibu sehingga bisa meyakinkan panitia program guru penggerak ini untuk meloloskan Bapak Ibu semua. Jadi tuliskan kelebihan-kelebihan. Tidak usah merasa kita dianggap sombong atau misalnya kepedean, enggak. Memang inilah yang harus kita explore, yang harus kita kasih tahu ke orang bahwa kita sebenarnya punya kelebihan. Jadi bukan untuk kesombongan atau apa seperti itu. Kemudian berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan atau gerakan ya, atau yang lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Nah, jawaban Anda harus mencakup waktu, kejadian, dampak, inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita setiap guru itu pasti ada perubahan kecil, entah itu di sekolah, entah itu di kelas ya, di sekolah secara umum atau di kelas, atau melakukan perubahan terhadap satu siswa itu ya, pasti ada Bapak Ibu. Atau kita melakukan perubahan kecil di dalam organisasi gitu ya, pasti ada. Nah, ceritakan itu Bapak Ibu, kapan waktunya, kemudian dampaknya apa gitu ya, bagaimana prosesnya, itu Bapak Ibu jelaskan di sini gitu, supaya nanti runtut. Dan tulislah dengan bahasa yang sederhana saja gitu ya, bahasa sederhana namun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, soal yang kedua ya, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan ya. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja dengan pihak lain, misalnya rekan sejawat, pimpinan, orang tua, murid, warga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Intinya ini adalah suatu kejadian yang membuat Bapak Ibu merasa sulit, misalnya dengan, ini contoh sederhana, misalnya dengan pimpinan, kebijakan pimpinan, Bapak Ibu ingin melakukan apa, kemudian tidak disetujui oleh rekan sejawat seperti itu ya. Bisa juga rekan di organisasi, bisa juga mau melakukan apa terus terkendala dengan wali murid, terkendala dengan orang tua seperti itu ya, terkendala dengan komunitas, dengan misalnya perangkat desa. Pokoknya hal-hal yang membuat Bapak Ibu merasa pengen berbuat namun merasa kesulitan karena ada halangan gitu ya, ada tidak persetujuan. Nah, seperti itu yang Bapak Ibu ceritakan pada pertanyaan nomor 2. Jadi pastilah semua guru merasakan situasi yang sulit ketika dia mau berbuat sesuatu. Seperti misalnya ada teman saya, ada kejadiannya dia ingin sharing dengan ilmu yang dia dapat dari kegiatan nasional, kemudian ketika sampai di sekolah dia tidak diberikan ruang dan waktu untuk pengimbasan dengan teman-teman, padahal ini adalah tanggung jawab moral yang menurut dia alangkah baiknya semua orang tuh tahu gitu ya. Itu kan menjadi tantangan atau kesulitan tertentu yang dialami oleh guru tersebut. Nah, ini diceritakan di poin nomor 2. Kemudian nomor 3, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks dan sulit untuk jalankan tugas. Nah, banyak hal Bapak Ibu, contoh sederhana misalnya masa pandemi ini ya. Kita tahu bahwa masa pandemi ini banyak sekali permasalahan siswa kita di bidang IT gitu ya. Banyaknya siswa kurang
HP-nya hanya dimanfaatkan untuk games. Nah, dari HP yang dimanfaatkan untuk games sementara dia nggak aktif di kelas atau di kelas daring, itu menjadi sebuah permasalahan yang bisa kita ceritakan. Kemudian dari permasalahan itu adakah solusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, jadi poin nomor 2 itu permasalahan dengan dengan teman sejawat kita ambil ya. Tapi kalau poin yang nomor 3 ini kita lakukan dengan misalnya permasalahan yang kompleks, yang misalnya di sekolah tentang handphone, misalnya tentang pergaulan bebas, tentang anak yang bolos seperti itu, tentang motivasi yang kurang. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang bisa kita angkat seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini lingkupnya ke menjalankan tugas Anda Bapak Ibu. Nomor 3 ini permasalahan yang ada di sekolah kita. Sementara yang nomor 2 ini yaitu kesulitan yang kita alami, boleh di siswa, boleh di orang tua, boleh di keluarga gitu ya. Pihak lain, siswanya tidak ada ya nomor 2 ya. Orang tua. Sementara yang nomor 3 ini permasalahannya cenderung ke siswa ya. Dalam menjalankan tugas Anda, artinya di siswa gitu ya. Nah, poin nomor 4 adalah perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, misalnya Bapak Ibu sering ikut pelatihan online, kemudian Bapak Ibu tergerak untuk ayolah saya mau sosialisasi gitu ya. Ayolah saya mau berbagi dengan teman-teman gitu ya. Nah, apa itu tuh kan hal-hal baru gitu ya. Kemudian hal-hal baru yang Bapak Ibu mendapatkan masukan dari orang lain terkait kemampuan Bapak Ibu seperti itu. Jadi hal-hal baru itu yang bersifat, atau misalnya tentang kurikulum yang terbaru gitu ya, tentang apapun lah yang memang Bapak Ibu mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Bapak Ibu yang baru didapatkan dari pelatihan, bisa diceritakan di situ. Kemudian poin nomor 5 adalah ceritakanlah pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu dari pelatihan daring, dari pelatihan-pelatihan yang kita pernah ikuti gitu ya, dari hal sederhana, tidak mungkin seorang guru tidak pernah mengikuti pelatihan, pasti ada pelatihan. Nah, adakah keinginan Bapak Ibu untuk berbagi dengan teman sejawat kayak gitu ya? Pasti pernah. Meskipun hanya 2 orang, meskipun hanya 1 orang, pasti kita berbagi. Nah, ada juga misalnya yang lainnya berupa lomba misalnya ya. Kan ini contohnya dengan guru, rekan sejawat, komunitas, tokoh masyarakat maupun lainnya kayak gitu. Berbagi ilmu bisa. Kemudian ada lomba misalnya, ada kegiatan-kegiatan lomba yang memang kita untuk memotivasi atau mendampingi teman, mendampingi siswa, itu jadi bagian poin di nomor 5 ini ya. Seperti lomba riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas atau tanggung jawab baru dan lainnya. Jadi poin nomor 5 ini adalah kita berkolaborasi dengan teman, kita berbagi dengan teman sejawat supaya teman sejawat juga terangkat, bisa juga kemudian dengan siswa juga seperti itu. Jadi ini adalah pengalaman yang Bapak Ibu berbagi. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, nomor 5 ini adalah pengalaman yang kita untuk berbagi. Nomor 4 ini pengalaman mendapatkan masukan atau umpan balik yang pernah kita dapat itu ya, umpan balik dari ilmu yang kita dapat. Poin nomor 3 ini permasalahan atau tantangan yang berkaitan dengan siswa. Nomor 2 ini kesulitan atau tantangan yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, kecuali siswa gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 1 ini tentang hal yang mendasar yang memotivasi Bapak Ibu sehingga berinisiatif untuk mengikuti program seleksi calon guru penggerak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin perlu saya tambahkan beberapa tips ya, supaya Bapak Ibu tidak ada aturan supaya tidak
keluar dari aturan. Yang pertama, hindarilah menjawab dengan mengarang tanpa melakukannya. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak melakukan, tidak usah kita ngarang-ngarang, nanti akan ada wawancara yang akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian jangan sampai menjiplak tulisan atau karya orang lain, meskipun kita ada terinspirasi dari tulisan orang lain, kita harus merubahnya. Minimal yang kita bisa pelajari adalah runtutan cara dia bercerita, cara dia menulis itu ya Bapak Ibu. Kemudian karena nanti akan ada tes plagiasi. Kalau sudah terbaca plagiasi, maka Bapak Ibu kita akan didis oleh panitia atau pihak penilai gitu ya. Nah, tulislah pengalaman yang dilakukan sendiri saja. Jadi pengalaman kita, jangan pengalaman orang lain. Nanti malah terinspirasi dengan ketua apa, seakan-akan jadi halu gitu ya. Gitu. Kemudian penuhi jumlah karakter minimal yang disyaratkan. Misalnya 500 dibutuhkan, minimal 500 atau 1000. Ya udah, usahakan tulislah 1000 kata itu kita fullkan. Karena itu akan menjadi nilai plus kayak gitu ya. Kemudian penuhi, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Wah, ini bahaya nih kalau nggak dijawab ya. Yang selanjutnya, pertanyaan operasional sebaiknya dijawab juga gitu ya. Dijawab semua lah intinya ya, karena memang itulah pertanyaannya gitu. Kemudian siapkan berkas-berkas dengan syarat yang diperlukan. Nah, misalnya kita pernah ngikutin pelatihan, minimal disiapkanlah itu sertifikatnya, siapa tahu nanti ketika wawancara kita ditanyain. Kemudian berkas-berkasnya seperti KTP, ijazah itu ya, kemudian surat rekomendasi teman sejawat atau dari organisasi dan surat izin dari kepala sekolah kita siapkan gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mendaftarlah sebelum waktunya. Untuk angkatan 7 ini terakhir tanggal 15. Usahakan tanggal 14 kita sudah ngumpul, karena kita ada jeda 1 hari untuk memastikan tulisan kita benar apa enggak. Kemudian jangan lupa dikirim nanti kalau sudah selesai ya. Dan lakukanlah secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Kemudian dikoreksi kembali Bapak Ibu gitu ya. Terus nulisnya dengan bahasa yang benar gitu, supaya dengan bahasa yang sederhana tapi benar. Beda itu ya, bahasa sederhana tapi benar sesuai dengan ejaan, seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya rasa itu saja tips yang perlu kami sharekan ke Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa sharing, kemudian banyak guru-guru musirawas khususnya dapat masuk ke calon guru penggerak ini, supaya pendidikan kita di kabupaten yang kita cintai ini bisa lebih maju lagi dengan adanya peran Bapak Ibu guru penggerak yang hebat-hebat di musirawas. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.